Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Bangga Jadi Bangsa Sendiri. Hari ini kita bakal buka ruang ngobrol asyik tapi berbobot karena kita bakal bahas hal yang kadang dianggap berat tapi sesungguhnya dekat banget sama hidup kita, yaitu topik tentang cinta tanah air dan bela negara. Nah, buat kalian yang mikir kalau bela negara itu cuma tugas tentara, tunggu dulu. Hari ini kita bakal buktiin kalau bela negara itu bisa dilakukan oleh siapa saja dan lewat profesi apa saja, termasuk profesi yang jarang banget disorot, tapi sebenarnya keren banget, yaitu Polhut alias Polisi Kehutanan. Nah, sebelum kita mulai, kita perkenalan diri dulu ya, dari aku. Perkenalkan, nama aku Indah Patis Nambela, aku CPNS Rencana Alih Pertama dari Balai Taman Nasional Bukit 12. Nah, selanjutnya nih, hari ini kita udah kedatangan 4 narasumber ya, yang mana keempat lelaki-lelaki ganteng ini adalah semuanya adalah Polhut ya, dari Satker yang tersebar di mana aja. Mungkin kita bisa perkenalan diri dulu ya, dimulai dari Kak Amdani nih, boleh perkenalan diri dulu Kak? Halo, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amdani, saya CPNS dari BKSDA Bengkulu, jabatan Polisi Kehutanan Ahli Pertama. Oke, jadi Kak Amdani dari BKSDA Bengkulu ya, masih di Sumatera. Nah, selanjutnya nih kita bisa ke narasumber yang kedua, ada Kak Hakim Esianipar. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Oke, halo, nama saya Hakim Stianipar, jabatan Polhut Ahli Pertama, instansi di BKSDA Sumatera Selatan. Nah, oke, geser dikit kita ke Sumatera Selatan. Selanjutnya nih, yang perkenalan diri, boleh dari KM Syukri. Baik, perkenalkan nama saya M. Sukri, jabatan Polisi Kehutanan Ahli Pertama, berasal dari instansi BKSDA Bengkulu. Oke, dari BKSDA Bengkulu. Nah, yang terakhir nih, ada Kak Nurul Amri. Boleh perkenalan diri dulu, Kak. Halo kakak-kakak semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Amri. Jabatan saya Polisi Hutan Ahli Pertama. Saya berasal dari Balai Taman Nasional Alas Purwo di ujung timur Jawa Timur. Oke, berarti ini rata-rata dari Sumatera dan ada Kak Nurul Amri yang jauh sendiri ya, dari Alas Purwo nih. Apa? Nah, hari ini nih kita mulai topik menarik kita ya. Kita kan sering dengar ya istilah tentang bela negara. Tapi kebanyakan orang tuh mikir kalau bela negara itu soal angkat senjata. Padahal kan sebenarnya bela negara itu luas banget. Misalnya cinta tanah air. Nah, kalau eh, boleh penasaran nih, buat teman-teman Polhut ini sih arti cinta tanah air dan gimana rasanya cinta tanah air itu diwujudkan saat bertugas di lapangan. Mungkin pertanyaan ini bisa dijawab oleh Kak Hakim dulu. Oke, menurut saya cinta tanah air itu berarti rasa bangga, setia, dan kasih sayang mendalam terhadap bangsa dan negara. Kalau kita memiliki rasa cinta tanah air, maka kita akan menjaga dan membela negara dari segala ancaman, menghargai dan melestarikan budaya, bahasa, dan adat bangsa kita, terus ikut berkontribusi membangun bangsa, misalnya belajar dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu kita tidak akan mudah terpengaruh oleh budaya-budaya asing yang dapat merusak nilai-nilai bangsa kita. Dan mewujudkannya dalam bekerja sebagai Polhut bisa dilakukan dengan menjaga kelestarian hutan dan sumber daya alam dan tanaman serta satwa liar di dalamnya. Melindungi hutan bisa juga dari perusakan, pembakaran, dan pencurian kayu juga. Lalu kita juga menegakkan hukum kehutanan dengan jujur dan tegas saat kita patroli. Kita harus melakukan penertiban dan penegakan hukum tanpa pandang bulu demi negara. Kita harus juga mengabdi dengan disiplin dan bertanggung jawab. Lalu kita harus juga menjadi teladan bagi masyarakat sekitar dan mengajak masyarakat sekitar untuk menjaga hutan. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawaban yang panjang banget dan kelihatan nih udah siap nih jadi Polhut ya, Kak Hakim. Ya. Oke, selanjutnya nih, aku pengen nanya ke Kak Amdani. Kalau versi Kak Amdani sendiri nih, cinta tanah air itu sesimpel apa sih? Apakah cukup pakai batik aja tiap Jumat atau siap pasang badan buat hutan? Mungkin Kak Amdani punya cerita yang seru nih selama menjadi Polhut di Satkernya. Baik, terima kasih. Jadi, cinta tanah air itu menurut saya adalah kita melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, kemudian bersama bangsa, menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman, baik itu ancaman dari luar ataupun dari dalam. Untuk cinta tanah air dalam
tugas yang pernah saya lakukan di lapangan, itu ada kejadian menarik ketika kami melakukan kegiatan patroli hutan, yaitu pengamanan hutan, di mana kami dikejar oleh seseorang dengan menggunakan senjata tajam. Itu dikarenakan kita lagi melakukan penegakan hukum. Mungkin di situ juga ada salah komunikasi antara kami dan pihak masyarakat, sehingga terjadilah miskomunikasi tersebut. Sebenarnya itu sudah kegiatan itu sudah kita antisipasi, tapi karena ketidaktahuan dari masyarakat tersebut, terjadilah kegiatan di mana kami dikejar menggunakan senjata tajam, dan itu sudah diselesaikan oleh Balai Desa dengan pihak BKSDA. Itulah mungkin cerita menarik dari. Terima kasih. Aduh, jadi selain jadi polisi hutan nih harus siap dikejar juga ya sama warga kalau lagi bawa senjata tajam. Tapi untungnya miskomunikasinya udah diselesaikan ya Kak sama antara Balai Desa dan eh, kantor Kakak. Nah, jadi kalau cerita menarik dari Kak Amdani tuh gitu tuh yang dikejar warga. Kalau dari Kak Nurul Amri gimana nih? Dia kan udah cerita versi beliau soal cinta tanah air. Kalau ke Kak Nurul Amri, kira-kira kapan sih momen yang paling kerasa nih kalau tugas Polhut itu sebenarnya bentuk bela negara? Kayak ada juga nggak kejadian di lapangan yang bikin kakak mikir, wah gila nih kalau bukan kita yang jaga hutan, udah habis nih hutan. Nah, kalau cerita menarik sih, kalau di Alas Purwo itu, karena di Alas Purwo itu salah satu hewan khasnya yaitu banteng. Pernah nih, ada kejadian kita malam-malam di dalam hutan ada laporan nih dari warga. Kalau bantengnya itu mau masuk atau keluar dari kawasan nih. Polhut juga harus dituntut ternyata harus memiliki kecerdasan intelektual. Gimana nih? Banteng ini jangan sampai keluar. Nah, tapi kan ini kelasnya banteng, bukan kelasnya ayam. Kalau ayam keluar, kita kita apa? Kata orang Jawa itu kita gusak itu atau kita suruh pergi itu pergi lah. Masalahnya ini banteng. Nah, karena kita itu niatnya menjaga alam, alam juga membantu sama kita. Kita cuma berdiri gini doang dan kita buat suara-suara yang agak berisik. Alhamdulillah, banteng itu alhamdulillah masuk karena niat kita adalah menjaga alam. Jadi alam juga membantu kita. Itu sih pengalaman yang paling lucu sih. Oke, lucu banget ya nih ya. Jadi eh yang tadi ada yang dikejar warga pakai senjata tajam, yang sekarang nih dari Alas Purwo dikejar banteng ya, yang kabur dari kawasan. Itu dari ceritanya Kak Nurul Amri tuh kerasa banget sih paniknya ya waktu itu. Tapi yang aku highlight banget nih, karena niatnya emang jaga hutan, jaga alam, ternyata ya alam dan hutan itu juga ikut membantu ya dengan niat baik Kak Amri dan teman-teman di sana. Oke, cerita yang menarik banget nih. Selanjutnya untuk Kak Syukri nih, dengan harimaunya yang sangat menyala ini. Iya. Tadi kan kakak-kakak yang lain udah cerita nih versi mereka masing-masing. Kalau menurut Kak Syukri nih, lebih susah mana sih menjaga hutan dari perusak atau menjaga semangat cinta tanah air di diri sendiri pas lagi capek-capeknya? Sebenarnya lebih susah menjaga rasa cinta itu lebih susahnya. Kalau menjaga perusahaan itu gampang. Kita tinggal melakukan upaya penegakan hukum, kita sinergi dengan masyarakat, dengan melakukan komunikasi, dengan mengajak mereka ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan menjaga hutan itu, atau dengan mengikut sertakan aparatur sipil negara aparat lain dalam upaya penegakan hukum, sehingga masalah persoalan hukum yang ada di kawasan itu akan terselesai. Tapi jika rasa cinta tanah air itu berkurang, itu itulah susahnya. Perlu kita untuk mengembangkannya biar rasa cinta itu terus berkembang, sehingga kita dalam melakukan kerja itu bisa menjadi ikhlas, sehingga kawasan itu bisa terjaga sampai anak cucu kita nanti. Nah, ini nih jawabannya paling kita tunggu ya. Jadi intinya lebih susah tadi menjaga semangat cinta tanah air itu ya Kak ya. Karena Iya, yang paling terpenting itu adalah kita punya rasa cinta tanah air yang tinggi dalam diri kita, baru kita bisa melakukan pekerjaan kita dengan ikhlas, gitu kan ya Kak. iya, Selanjutnya nih, kan keempat kakak-kakak di sini adalah semuanya Polhut ya, alias polisi kehutanan. Eh, Ya. aku punya pertanyaan nih. Jadi, kan ada nih sering indikator yang disepelekan, tapi sebenarnya fondasi banget nih dari bela negara, yaitu kemampuan awal bela negara.
Kalau buat tentara mungkin seringnya latihan baris berbaris atau bela diri. Tapi untuk Polhut sebenarnya apa sih yang jadi kemampuan awalnya? Karena jujur aja Polhut itu kan sering dibilangnya mirip atlet ya ketimbang ASN. Soalnya teman-teman Polhut ini harus kuat jalan hutan berjam-jam, tahan hujan, tahan panas, bahkan mungkin tahan lapar ya kan. Udah kayak melebihi avatar nih. Nah, jadi mungkin bisa dari Kak Amri dulu nih, gimana ya caranya Kak Amri menjaga kondisi fisik dan mental biar tetap siap bertugas di kawasan? Kalau dari aku sendiri, di Alas Purwo itu mungkin nggak tahu ya kalau di Taman Nasional lainnya atau di balai lainnya gimana. Kalau di Alas Purwo itu kita diwajibkan untuk menginap sesuai shift kita atau sesuai jadwal kita. Uh, Umumnya kita itu di dalam hutan itu menginap selama 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Nah, dan kita harus ketemu orang itu terus dengan partner kita. Satu yang harus kita titik berat adalah rasa nyaman. Kalau kita udah nyaman, walaupun di tempat manapun, pasti badan kita juga akan mengikuti. Tetapi kalau kita sudah tidak merasa aman atau nyaman, ya udah bubar semua. Apalagi di hutan itu kan gelap, nggak ada manusia kecuali kita sendiri. Nah, kalau kita nggak kompak sama teman-teman kita, ya sudah bubar. Mungkin dari aku itu rasa nyaman. Oke, jadi yang Mungkin itu penting Kak. itu semuanya bermula dari perasaan nyaman dulu ya sama pekerjaan. Intinya mentalnya aman, maka fisiknya juga bakal aman ya Kak ya. Oke, Iya nah sih. itu jawaban dari Kak Nurul Amri nih. Kalau jawaban dari Kak Amdani, gimana nih kira-kira untuk menjaga kondisi fisik dan mental sebagai polhut? Jadi kita sebagai Polhut harus memiliki kemampuan awal bela negara dengan kesiapsiagaan baik secara fisik dan mental. Itu kita harus mempersiapkan diri dengan makan yang teratur, istirahat yang teratur, kemudian olahraga secara rutin. Olahraga itu kita wajib kita lakukan untuk menjaga fisik kita tetap bugar, karena kita di lapangan itu tidak mengenal dengan yang namanya waktu, tidak mengenal dengan yang namanya cuaca. Ketika saat kita patroli, kita harus mempersiapkan fisik kita, baik itu fisik rohani ataupun jasmani. Jadi kita harus mempersiapkan dengan baik. Waduh, jadi berat banget ya. Jadi polhut ini ya udah kayak Power Rangers. Tapi sebenarnya kalau polhut sebenarnya lebih cocok disebut jadi Forest Rangers ya, kakak-kakak semuanya. Oke, jadi kalau dari dengar cerita kakak-kakak semua sih, saya jadi makin sadar ya, penjagaan hutan itu emang bukan cuma soal patroli dan jaga kawasan, tapi pengorbanan seumur hidup, ya kan? Karena ada yang harus tinggal berhari-hari, bahkan 24 jam di dalam kawasan, ada yang sampai harus berurusan dengan banteng yang kabur, ya kan? Kayak literally tuh bela negara sambil lari sprint sih ya, Kak. Dan ada juga yang harus jaga ketahanan fisik dan mental lewat olahraga, ya kan? Supaya kalau dikejar warga pakai senjata bisa lari. Nah, jadi ternyata bela negara versi Polhut itu lengkap ya. Ada cinta tanah airnya ada, rela berkorbannya nyata, kemampuan bela negaranya juga terjaga. Nah, jadi sobat bangsa, bela negara itu emang nggak cuma soal angkat senjata ya. Kadang cukup angkat kesadaran dan peduli sama sekitar. Mulai dari hal kecil deh, kayak rawat lingkungan kita, jaga sesama, hormati perbedaan. Karena bangsa besar itu bukan dibangun oleh satu pahlawan aja, tapi oleh jutaan tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Nah, terima kasih untuk Kak Amdani, Kak Hakim, Kak Syukri, dan Kak Nurul Amri atas ceritanya yang sangat menarik hari ini dari garis depan penjagaan hutan Indonesia. Sampai ketemu di episode berikutnya, dan ingat tetap jaga bumi, jaga hati, dan jangan lupa bangga jadi orang Indonesia. Thank you.